Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Setelah kita aturkan pujian, sanjungan, syukur kita semata untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bermajlis kembali setelah beberapa kesempatan sebelumnya teralihkan dengan kegiatan yang lain. Untuk majelis kita kali ini, materi taklim yang kita angkat adalah babu fadlil khaufi minallahi wa annahu miftahul amni. Bab keutamaan adanya rasa takut kepada Allah. Dan bahwasanya adanya rasa takut kepada Allah itu menjadi kunci keamanan. Apa makna takut? Jawabnya, kekhawatiran mengalami kehancuran. Karena besarnya ancaman, kecilnya pembela, sehingga harapan aman menjadi hilang. Nah, itu ketika didefinisikan arti takut. Di situ ada unsur kelemahan diri. Setiap diri itu lemah atau kuat? Setiap diri, makhluk, lemah atau kuat? Lemah. Wa khuliqal insanu min gimana tuh ayatnya? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dicipta dalam keadaan lemah. Pembela yang ada di kanan kiri dari sesama makhluk yang berpotensi adanya kerjasama juga kelasnya sama-sama lemah. Sementara maunya adalah aman, senang, tentrem. Tapi kalau daya lemah, mitra di kanan kiri itu lemah, kadang ada yang memanfaatkan kondisi lemah untuk memperlemah, ini nanti akan semakin mengkhawatirkan. Unsur pertama, kondisi diri lemah. Yang kedua, mitra kerjasama sesama mereka juga sama-sama lemah. Sementara keamanan itu merupakan harapan.
Dan dalam keadaan seperti itu, pihak-pihak yang hendak memperkeruh suasana, menakut-nakuti juga banyak. Nah, ini menyebabkan orang mengalami apa? Ketakutan. Itu pertama kita membahas tentang makna takut. Kalau ada pelaku takut, siapa? Ya, kita memang diuji adanya rasa takut. Walan nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Sampai seterusnya. Kami timpakan kepadamu adanya rasa takut. Kekurangan ini itu semuanya sebagai bahan ujian. Kalau ada pelaku pihak yang merasa takut, berarti yang kedua ada pihak yang menakutkan. Pertama, kalau ada pelaku takut, siapa pelaku takut? Ya, kita diuji adanya rasa takut, berarti itu pelaku takut. Berarti ada pihak yang ditakuti. Entah lingkungan yang dianggap menakutkan, atau ada pihak yang memang betul-betul menakutkan. Siapa pihak yang dianggap menakutkan? Sesama makhluk yang bergaya kuat walaupun sebenarnya lemah, lalu ngancam kepada orang lain. Apakah ada makhluk yang lemah bergaya kuat kemudian ngancam? Ya tentunya ada. Inna syaitona yukhawwifu awliya'ahu. Setan itu ngeden-ngedeni, membikin takut kepada yang berwali kepadanya. Berarti orang semakin menyembah kepada setan dibikin semakin takut supaya semakin kecanduan dan bergantung. Itu pihak yang dianggap menakutkan. Walaupun sebenarnya dia tidak menakutkan. Karena sebenarnya itu lemah, hanya ngeden-ngedeni wae. Setan yang sering orang itu krungu kata setan wedi. Seringnya ketika cerita setan wedi enggak? Coro nungku deni demit. Engko dicethuki glundung plecek. Engko dicethuki wewe gombal. Atau nek kono anak sing anu gawe dawur ngodemplok. Sering ketika ada cerita-cerita seperti itu ada rasa takut. Nyapa rawani metu wedi engko dene demit. Ada bahasa begitu. Itu sesuatu yang dianggap menakutkan. Sebenarnya betulkah dia punya kekuatan lalu mengancam, yang diancam nggak kuat merasa takut? Betulkah dia kuat? Jawab, enggak, lemah juga. Inna kaidas syaitani kana dhaifa. Kekuatan setan pun juga sama. Apa? Sama-sama lemah. Karena masuk pada pembahasan wa khuliqal insanu dhaifa, manusia diciptakan keadaan lemah, maka setan pun juga sama. Bahkan perlu malah lebih lemah. Kuat mana manusia dengan setan? Sepertinya malah kuat manusia. Kenapa? Dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi pilihan berarti berpotensi punya kelebihan. Itu pihak yang dianggap menakutkan. Semisal setan. Atau hal-hal yang lain yang masyarakat bisa mendeteksi apa yang sering dianggap menakutkan. Walaupun sebenarnya
tidak menakutkan. Sebab kalau memang setan itu kuat menakutkan, maka manusia banyak yang mengalami kerusakan. Dan sebenarnya mereka itu justru yang takut kepada manusia. Lihat tafsiran dari ayat wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijal minal jinni fazatuhum rahaqa. Ada sekelompok manusia memohon pertolongan kepada yang dianggap tokoh sekelompok dari jin. Ternyata itu malah membuat manusia semakin terperangkap. Bukan solusi mendapatkan perlindungan, tetapi justru malah dikuasai. Bagaimana bentuk ada makhluk memohon perlindungan kepada jin? Nah, praktek orang Arab jahiliyah ialah ketika lewat di sebuah tempat yang dianggap menjadi wilayahnya jin dan banyak mengalami kecelakaan-kecelakaan, maka mereka mengatakan, saya memohon perlindungan kepada penunggu lembah ini. Lalu praktek di masyarakat apa? Mbah putune lewat. Pernah mendengar? Itu ungkapan ada rasa takut memohon perlindungan. Kalau naik kendaraan bel, tit. Nah, itu adalah simbol mbah putune lewat, artinya ojo diganggu. Sopo yang dipanggil mbah di situ? Ya, setan yang dianggap penunggu. Sebenarnya takut mereka, tapi ketika manusia takut, justru setan akhirnya mendekat. Oh, pihak sing aku takut ternyata malah takut kepada saya. Kembali malah ngeden-ngeden. Itu sesuatu yang dianggap kuat menakutkan, sebenarnya lemah. Justru manusia lebih kuat. Justru mereka sebenarnya yang takut. Nah, karena kebodohan manusia akhirnya ada langkah seperti itu, maka Islam membimbing. Ada pesan, kamu jangan takut kepada mereka. Lalu pihak kedua yang memiliki sifat ditakuti dan betul-betul menakutkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah zat yang maha kuat. Kemauannya mesti terwujud dan nasib makhluk berada di dalam genggamannya. Ketika Allah mengendaki mengatakan kun beres, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah ketika menghendaki sesuatu, Allah katakan kun, terjadilah, mesti terjadi. Sementara Allah ketika bertindak wala yakhafu uqbah, Allah enggak takut resiko. Dan segala sesuatu berada di dalam keputusannya. Dan itu zat yang maha kuat dan makhluk betul-betul lemah. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, maha cukup, maha mandiri, sementara kamu yang fakir, yang dzulhajah, punya kebutuhan, punya ketergantungan. Makanya apa-apa dari kebutuhan kita, kalau Allah tidak memberi, enggak ada yang bisa mencukupi diri. Sampai zikir yang kita selalu dibimbing diantaranya wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan kau serahkan urusanku untukku pikul sendiri walaupun hanya sekejap mata, walaupun dengan mengerdipkan mata. Kalau enggak membantu kita enggak iso, kedep aja enggak iso. Saraf mata kita diputus, mungkin merem terus atau melek terus, ya. Semuanya itu bergantung kepada Allah. Makanya kita takut apabila Allah tidak membantu kepada kita. Makanya ikrar telah disampaikan Nabi SAW dalam rangkaian bait syair untuk penyemangat di medan peperangan, termasuk ketika menggali
parit untuk persiapan perang Khandaq. Apa kata Nabi SAW? Syair ini digubah oleh orang lain atau Nabi yang mengatakan, atau digubah Nabi mengulang apa itu? Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sholaina fa anzilan sakinatan alaina innal mala idza baghaw alaina abaina. Para sahabat menjawab abaina. Ya Allah, andaikan bukan semata karena hidayahmu, kami tidak ada apa-apanya. Andaikan semata bukan karena anugerahmu, kami nggak bisa sholat, kami nggak bisa zakat, dan nggak bisa apa-apa yang lain. Maka untuk itu turunkan ketentraman pertolongan kepada kami, karena musuh sudah siap menyergap kepada kami. Bila mereka hendak melenyapkan kami, kami akan lawan. Para sahabat mengatakan, kita lawan. Berarti itu zat yang betul-betul maha kuat, yang kepadanya disitulah kita betul-betul ada rasa takut, dan takut yang hak hanya takut kepada Allah. Sebab kita nggak ada apa-apa bila Allah tidak memberi. Sementara kita punya kemauan, bila Allah nggak memberi, lah takut kan. Kita punya dosa nggak akan hilang bila Allah tidak mengampuni, nggak diampuni, takut kan. Kita punya harapan surga, sebelah Allah nggak mau masuk, kita juga nggak masuk. Akhirnya nasib terancam, takut kan. Nah itu hakikat yang kita harus takut kepadanya. Berikutnya, takut kepada Allah menggiring manusia mendekat kepada Allah. Tapi kalau kepada makhluk, takut kepada sesuatu, itu lari darinya. Apa contohnya? Ada orang gila ngamuk, ada anjing gila ngamuk, ada singa lapar hendak menerkam ngamuk. Ketika ditimbang-timbang kemampuannya, duel bisa menang. Anjing ngamuk, dia nggak peduli, nyerang terus. Kadang manusia takut, putih nggak? Yang nggak percaya jajal. Sing paling cilik kok geluto karo kethek ngujang. Kethek ngamuk lah, sing putih malah bocah nanti lah. Nyapa? Kethek dibanting ya biasa ya lah, bocah dibanting klenger. Berarti kalau makhluk dianggap ada sifat menakutkan, ada orang rasa takut, itu lari darinya. Wedi karo kethek, ya menjauhkan diri dari kethek. Wedi dari api, menjauhkan diri dari api, enggak malah mendekat dan mencebur. Takut dari singa pun juga lari darinya, bukan malah mendekat untuk ditendang, diseruduk, diinjak, nanti hancur. Dan seterusnya. Nah itu kalau takut kepada makhluk yang dianggap menakutkan, kadang itu terjadi, ternyata cara dia adalah dengan cara lari darinya. Tapi kalau takut kepada Allah itu justru malah kembali kepada pangkuan Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kepada Allah, kepada pangkuan Allah, berserah diri kepadanya. Walaupun antara Allah dan antara makhluk ada sifat menakutkan, Allah menakutkan, ada makhluk yang dianggap menakutkan. Tetapi sifat Allah enggak sama dengan sifat makhluk. Sifat makhluk karena keterbatasan, sifat Allah penuh dengan kesempurnaannya. Maka konsekuensinya pun juga berbeda. Nah, ketika ada makhluk takut kepada Allah dengan cara kembali kepada Allah, memang diperintahkan wa anibu ila rabbikum. Justru dengan kembali kepada Allah dia mendapatkan keamanan. Makanya judulnya gamblang. Fadilah takut kepada Allah ternyata malah menjadi kunci keamanan. Makanya ketika kita diuji adanya rasa takut, makanya takut kita harus fokuskan hanya kepada Allah. Saya takut. Sehingga dengan kembali kepadanya kita akan dilindungi. Ini hikmah kita diuji rasa takut.
Nah, ketika kita diuji rasa takut kepada lingkungan, bagaimana cara menyelesaikan? Maka jawabnya kita butuh mengenal macam-macam takut. Ada berapa macam rasa takut? Satu, takut tabi'i. Memang manusia diuji, dicipta, tabiatnya ada rasa takut. Dan ini wajar terjadi. Takut jatuh sakit, jatuh takut, jatuh ke jurang, rasa takut diterkam binatang, takut aku sok lek gede iso kerja apa ora, payu rabi apa ora, enak sing mikir kayak gitu. Kadang di sekolah ra mikir pelajaran tapi mikir aku sok kerja ora, payu rabi apa ora. Oh, kadang mikir ngono bareng. Malah sekolah terganggu, enak. Yang kas rotok gede didik kadang rotok mikir ngono kuwi. Sing cilik-cilik ngono pokok disangone marem. Ya. Itu contoh takut yang bersifat bawaan, nggak mengapa. Dan itu ada hikmahnya. Kemudian ada takut yang membuahkan keharaman, yaitu takut kepada makhluk menyebabkan tunduk sehingga dia masuk kepada dosa. Lek ra gelem kamu nanti akan saya pukul, akhirnya manut untuk maksiat. Nah, itu takut yang haram. Ada juga takut yang syirik, karena makhluk dianggap bisa menentukan nasib, akhirnya apapun yang diputuskan manut. Aja rabi anaknya saya susi suro, engko Nyi Roro Kidul ngamuk. Seolah Nyi Roro Kidul bisa menentukan nasib. Nanti rabi nak saya suro gak wani sehingga manut. Nah, ini syirik nanti jadinya. Karena dia dianggap punya kedudukan Rob, Tuhan. Padahal itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal juga itu hanya cerita dongeng dipaido ora mengeng. Kok ditakuti malah manut syariat yang mereka bikin. Nah, itu nanti bisa masuk kepada kesyirikan. Makanya jauhi. Ada juga takut yang wajib, bahkan pembuktian dari ketauhidan. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu macam-macam takut. Berikutnya, apabila ada makhluk yang ngancam-ngancam, kadang timbul rasa takut. Kita diperintahkan jangan takut. Bagaimana cara menata pikiran kita supaya tidak takut kepada dia? Sekarang kita lihat dulu, adakah pihak yang sok merasa kuat kemudian ngancam-ngancam sehingga ada yang takut akhirnya dikuasai? Adakah pihak yang berperan seperti itu? Jawab. Jawab. Tak muni anak tak tekoni lho, sopo? Ayo. Ada enggak? Enggak enak. Nyapa aku harus jawaban nih masalah. Ada enggak? Ada. Siapa? Dajjal. Karena dia diberi kelebihan sebagai ujian. Cepat langkahnya seperti kilat, lap tekonggen. Makanya dunia nanti akan dijelajahi waktu singkat. Mendung, dilambai turun hujan. Kuburan, ayo bangkit, bangkit. Dia memiliki dua sungai, sungai api dan sungai air. Sehingga memaksa orang, suruh mengakui dirinya sebagai Tuhan. Bila tidak mau akan diceburkan. Siapa yang mau akan diberikan fasilitas. Nah, ketika mukmin menghadapi seperti itu, tolaklah. Bila kamu dipaksa untuk masuk mencebur ke sungai apinya, masuklah dengan cara memejamkan mata. Nanti kamu jumpai justru rasanya malah dingin. Kemudian ketika ngancam-ngancam, apa ancamannya? Seringnya apa ancamannya? Pihak yang memaksa diri kuat kemudian memaksa orang lain untuk tunduk lalu ngancam-ngancam. Apa biasanya ancamannya? Pilih bondo apa pilih nyowo, itu kan ya. Bingung nggak milih?
pilih bondo nyawa nentek ya nggih apa, pilih nyawa ora nek bondone ya mangan apa? Gimana jawabnya? Ya wong urip butuh bondo ya butuh nyawa. Lek awakmu butuh apa? Mungkin dia akan diancam. Nah, untuk menanggulangi rasa takut itu, sadarilah ancaman itu adalah hanya kelasnya gertak sambal. Paling hanya membuat kepedesan bar kuwi ya mari. Gertak sambal. Kenapa? Karena jatah harta, jatah nyawa ini dipegang oleh Allah Ta'ala. Orang belum waktunya mati, kabeh makhluk lingkungan mengancam mati, gak bakal mati. Orang ngancam-ngancam hendak merampas harta, bila memang itu jatahnya nggak mungkin akan terampas. Kenapa? Karena kewenangan itu di tangan Allah. Bila ada orang ngancam itu ternyata terbukti, ya memang jatahnya itu memang sedang berbarengan antara hilangnya nyawa atau harta memang berbarengan dengan adanya ancaman. Tapi hakikat ancaman itu tidak bisa mengubah jatah dia. Mana dalilnya? Lawajtama'u ala ayyang fauka bisyai'in la yang fauka ila bisyai'in qad kataballahu laka. Bila makhluk mereka bersepakat untuk memberikan maslahat kepada kamu sementara yang mereka programkan itu bukan jatahmu, maka tidak akan bisa sampai. Kecuali memang itu cocok dengan jatahmu. Ini jatahmu mereka sepakat sampai. Tapi bila bukan jatahnya enggak sampai. Ini menunjukkan manusia diberikan kesempatan berusaha, tapi bukan penentu ketetapan. Demikian juga sebaliknya, walau istama'u ala yaduruka bisyai'in la yaduruka bisyai'in laqad kataballahu alaika au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika makhluk bersepakat untuk menimbulkan kemudorotan kepada kamu, maka program kemudorotan mereka tidak akan sampai kepadamu kecuali memang kamu sudah ada jatahnya. Walaupun mereka nggak ngancam, kamu kena. Cuma jatah musibahmu berbarengan dengan ancaman mereka. Dan kenyataannya banyak orang yang ngancam-ngancam tapi nggak kena sasaran. Siapa contohnya? Diancam-ancam tapi tetap tegar saja. Sinten? Nabi SAW berapa kali ada usaha ancaman bunuh? Berapa kali? Terlalu sering. Terlalu sering. 13 tahun dakwah di Mekahnya dikepung untuk disabet bareng. Ternyata yang mau membunuh tidur kabeh Nabi keluar dengan aman. Kenapa kok begitu? Ya memang belum jatahnya mati. Sepulang dari perang Tabuk, Nabi dikepung orang bertopeng, belasan berkuda. Ternyata sahabat yang menyertai Nabi, satu atau dua orang bisa menghalau. Dan Nabi menyebut nama mereka fulan. Gagal kan? Ada pengawalnya Nabi itu satu atau dua. Hudzaifah diantaranya. Demikian juga ketika ada kasus dari penaklukan Khaybar, apa program Yahudi? Tahu Nabi itu suka mendapatkan hadiah dan tahu yang suka dikonsumsi dari kambing itu bagian paha. Ternyata mereka menghadiahi paha panggang yang sudah ditaburi racun dan sudah digigit. Ternyata dagingnya ngomong, wahai Rasul SAW, pada diriku ada racunnya, dikeluarkan. Kok iso daging ngomong kayak kulit mati pisan. Semuanya berada di dalam ketetapan Allah. Makanya kita tahu makhluk itu kelasnya itu hanya gertak sambal ngono ki sing didene ya apa nih. Makanya bila diancam awas lek ngengkel macam-macam kamu nanti saya bunuh. Berjawab balik saja, lek kamu ditekek malaikat disik terus bi. Semuanya kamu yang memegang kendali hidup dan mati. Kamu juga punya jatah mati.
Nanti apabila kita bisa mengokohkan pendirian itu, makanya tidak ada makhluk yang ditakuti, dan takut itu hanya kepada siapa? Allah. Kenapa? Manusia berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi nasiah manusia, ubun-ubunnya itu berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, maka takut itu hanya kepada Allah. Bila saya tidak dibantu oleh Allah, saya nggak bisa apa-apa, takut. Nah, itu harusnya begitu. Bila saya melanti neraka nggak dibantu oleh Allah, saya nggak bisa melintas, saya takut. Nah, itu harus. Bila saya ingin masuk surga, Allah tidak mengizinkan masuk, nggak bisa masuk, saya takut. Harus. Nah, itu. Kalau begitu, kepada siapa kita takut? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mukadimah sudah setengah jam lebih menjelaskan dari judul. Sekarang kita masuk kepada pembacaan materi. Pertama, nukilan surah Ar-Rahman yang ke-27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan kekal. Enggak ada sifat musnah, yang ada sifat kekal abadi. Wajhu rabbika, wajah Allah Rabbmu. Allah berwajah sesuai keagungannya. Enggak sama dengan wajah makhluk. Allah memiliki zat. Wajah Allah enggak rusak, zat Allah tidak rusak. Karena memiliki sifat kekal. Ya Allah memiliki ketetapan. Kemauannya pasti terjadi. Dialah Dzul Jalal yang memiliki kemuliaan wal ikram dan kedermawanan. Maka bila minta kemuliaan, mintalah kepada Allah. Bila minta kedermawanan, mintalah kepada Allah. Allah memberi anugerah, Allah tidak, enggak punya bekal. Inilah pihak yang kita wajib takut kepadanya. Dan amal yang akan diterima bila amal itu digunakan untuk mencari wajah Allah. Amal yang diniatkan mencari wajah Allah itu yang kekal. Sementara amal bila tidak dikerjakan mencari wajah Allah akan mengalami kehancuran. Yang nomor 2, nukilan surah Al-Imran 175. Innama dzalikumus syaiton yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama dzalikum, sesungguhnya itu asyaitonu, syaitan. Yukhawifu, sing menakut-nakuti. Itu hanya gaya ngeden-ngedeni, sebenarnya tidak menakutkan. Ketika dibantah dia nggak bisa apa-apa. Siapa yang ditakut-takuti? Auliyahu, walinya Allah. Makanya walinya Allah itu didendeni setan, dia tidak takut. Maka untuk itu Allah berpesan, fala takhafu, kamu jangan takut kepada setan. Kenapa? Dia ngeden-ngedeni, menakut-nakuti, itu gertak sambal. Dilawan dia nggak bisa apa-apa, lemah dia. Untuk apa ditakuti? Makanya wa khafuni, takut saja kepada saya. Kenapa? Nasibmu berada pada keputusanku. In kuntum mu'min, bila kamu memang orang yang beriman. Ternyata ketika ancamannya setan itu tidak dipenuhi, mereka juga tidak berkutik. Kapan setan ngancam orang kafir, jin manusia ngancam, yang disebutkan pada ayat ini, kapan ancaman mereka? Yaitu selepas perang Uhud. Kaum muslimin mengalami kekalahan walaupun tidak telak. Ketika persiapan berikutnya, makanya ada orang yang ketemu kaum muslimin sambil ngancam-ngancam. Orang kafir telah bersiap-siap untuk meluluh lantakkan kalian. Di perang Uhud kemarin kamu kalah, mereka kurang puas, mereka menyiapkan pasukan lebih kuat, kamu akan dimusnahkan. Takutlah kamu kepada mereka. Ternyata kaum muslimin malah semakin tegar dan semakin dihadapi, ternyata
pada tahun ke-4 Hijriah yang mereka merencanakan Uhud kedua untuk menuntaskan supaya kaum muslimin kalahnya semakin telak, ternyata mereka malah tidak berani berangkat. Makanya kamu jangan takut kepada mereka, takutlah kepada Allah. Makanya lek setan ngancam wane nono, ini juga perintah supaya takut itu kepada Allah nanti membuahkan keamanan. Kalau takut kepada makhluk nanti akan diplekoto, napa bahasa Indonesia diplekoto? Dikuasai, diperbudak, dibikin semakin tidak berdaya. Makanya jangan takut kepada setan. Berikutnya nukilan surah Mulk yang ke-12. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna rabbahum ada rasa khasyah, ada rasa khauf, takut kepada Allah bil ghaibi, walaupun keadaan orang tadi sedang gaib, sedang bersendirian. Apa makna bil ghaibi? Sedang bersendirian. Artinya menunjukkan rasa takutnya kepada Allah, penghambanya itu ikhlas. Buktinya nggak ada orang dia istiqomah di dalam ketaatannya. Makanya kepada orang yang bisa demikian, lahum maghfiratu wa ajrun kabir, buat mereka ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Rasa takutnya orang munafik kepada Allah itu ketika sedang rame-rame. Artinya ditonton, karena ketika mereka bertemu kepada orang beriman mengatakan amanna wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Ketika mereka kembali bersepi dengan wong sing selevel mereka, padha-padha kafire, profil kami ini seperti kamu yang sama-sama kafir memusuhi kaum muslimin. Sementara kami ketemu dengan mereka mengatakan beriman, itu hanya pura-pura. Jadi kalau begitu, khosyahnya wong munafik itu ketika dipandang orang karena memang mereka itu pura-pura. Menipu Allah, menipu pada orang yang beriman. Tapi kalau memang betul-betul beriman, itu rasa khosyahnya walaupun pada kondisi gaib itu terjaga. Di depan banyak orang dia tidak atraksi, caper, cari perhatian, riya. Makanya menyembunyikan kebaikan supaya tidak timbul riya. Nah, ketika sedang sepi nggak ada yang memandang, disitulah dia merasa tentram, berkholwat, bersepi-sepi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika bangun malam sepi sampai bisa bercucuran air matanya, maka layak dia mendapatkan payung di hari kiamat. Tidak ada payung kecuali payungnya siapa? Orang yang sepi, bersendiri kepada Allah, menghamba, nggak ada orang memandang karena sama tidur, dia bangun, sholat sampai nangis, termasuk yakhshawna rabbahum bil ghaibi, pada kondisi gaib, nggak ada memandang dari makhluk, ya ternyata terwujud rasa khosyahnya, kata ikhlas. Takutnya itu benar hanya kepada Allah, karena Allah yang menentukan nasib. Makanya orang yang seperti itu dapat jaminan maghfiratun wa ajrun kabir. Ampunan, dosa ditutup, enggak dituntut, dan diberi pahala yang besar. Berikutnya nukilan surah Al-Mu'min yang ke-60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina, dan orang-orang yang yu'tuna memberikan ma atau apa yang mereka berikan. Apa maknanya? Memberikan apa yang mereka berikan. Melakukan ketaatan yang mereka diperintahkan untuk taat. Allah wajibkan cari ilmu, ya budal. Pahami dengan manhaj yang benar sebagaimana pemahaman para sahabat bersama amal mereka, ya budal. Akidahmu bertauhid, bersih dari syirik, ya budal. Diperintahkan sholat yang khusyuk,
yang daimun, yang hafidun. Kamu nanti termasuk orang yang aflaha, beruntung. Ya iya kerjakan. Termasuk juga zakatmu, zikirmu, memberikan apa yang mereka berikan, artinya melaksanakan tugas yang ditugaskannya. Kondisi hatinya bagaimana ketika melakukan itu semuanya? Hatinya adalah qulubuhum wajilatun, ada rasa takut. Kenapa? Allah melihat, Allah mengawasi, Allah mencatat. Allah tidak bisa dikelabui, Allah pasti tahu, Allah tidak bisa dipermainkan. Kalau saya nggak sungguh-sungguh, konangan kabeh lek hancur bagaimana? Maka takut. Dan mereka yakin annahum ila rabbin rajiun, kepada Allah akan kembali. Nanti akan wa khusilama fi sutur. Semua apa yang ada di hati akan terbongkar, enggak ada yang ditutup-tutupi. Dan tidak ada orang yang selamat kecuali yang tulus. Nah, maka daripada itu hati mereka itu adalah ada rasa wajilatun. Nah, itu tanda mukmin yang semestinya. Maka orang yang bisa seperti itu, takut kepada Allah, justru membuahkan ketentraman. Bahagia mereka, sampai nangis juga nangis bahagia, bukan nangis keronto. Ketika mati nangis keronto-ronto dan sebagainya. Berikutnya nukilan dari surah Al-An'am yang ke-51. Wa anzir bihi alladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Wa anzir bihi, dan beri peringatan dengan Al-Qur'an. Kalau kita tuh ngelekne wong, napa modale? Bacakan ayat, wahai fulan, saya cinta kepadamu, kamu punya kesalahan. Bentuk cintamu kamu saya ingatkan, dengarkan firman Allah, dengarkan pesan Nabi. Itu namanya memberikan peringatan dengan dibacakan Al-Quran. Termasuk Nabi SAW itu ketika debat dengan orang kafir, orang kafir suruh ngomong, ngene, trocos wae. Selesai, Nabi nanya, wes, dah, Nabi tinggal membacakan ayat. Selesai. Gelem ya tomponen, ra gelem tinggal ngalih. Gelem tomponen, ra gelem tinggal ngalih. Inilah alasan kenapa kita harus menghafal Quran. Atau tahu dalil, bisa membuka dan membacakan. Tahu makna sehingga tepat sasaran. Makanya generasi muda hafal ini menjadi modal yang luar biasa. Hafal, dikuasai bahasanya, kenal kaidahnya, berguru kepada ulama sunnah untuk mentransfer pemahaman supaya pemahaman dari masa ke masa nanti sama, sehingga apabila itu punya, nanti dia bisa memberikan peringatan dengan dibacakan, bukan dengan pendapat nanti engkel-engkelan. Bila sudah dibacakan ayat, gamblang, lebih gamblang dari bahasa kita, mau, alhamdulillah, tidak mau, tinggal pergi. Bila nanti ada tindakan yang Allah perintahkan, nanti Allah akan ditindak, atau Allah akan tindak langsung. Umat Nabi Nuh dikirimi banjir besar dan semisal. Karena perintah Allah Ta'ala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maafkan, perintahkan yang ma'ruf, bacakan ayat, kok mau wa'arid, berpaling, tinggalkan. Nanti Allah yang akan beresi. Itu modal peringatan dengan Al-Quran. Kepada siapa disampaikan? Alladzina, pada orang-orang yang yakhafuna, ada rasa takut, ayusaru, dikala mereka digiring untuk menghadap di padang mahsyar ila rabbihim, mau dihisab oleh Allah. Aku sok calonnya mati dikumpulkan di padang mahsyar, akan ditanya langsung, tidak ada penterjemah, mesti konangan. Nanti dibongkar semuanya, saya nanti hancur terus gimana? Lah, orang yang punya rasa seperti itu ketika dinasehati, dia akan berpotensi menerima. Makanya di sini boleh, ketika kita hendak menasehati orang, ditanya dulu, kamu percaya enggak sok wong mati ditangekni di padang mahsyar? Enggak percaya aku, ya sudah.
Mungkin rasa dinasehati. Kenapa? Enggak ada gunanya. Yang ada takwalah, tobatlah, yakinlah ada, bilang ngangkel apa enggak ada, tinggal pergi, enggak usah dibacakan. Kenapa? Yang bisa mengambil manfaat nasihat itu ada orang yang ada rasa takut ketika dikembalikan kepada Allah, nasibku piye, hanya Allah yang bisa menolong, makanya ketika dibacakan firman Allah dia akan menerima. Lalu kondisi di sana ketika ngumpul di padang mahsyar, laisa lahum, tidak ada buat mereka min duni dari selain Allah waliyun yang menjadi wali menolong dan membela. Hanya Allah tok, sementara mereka enggak punya alasan ditolong, ya enggak tertolong. Demikian wala syafi, enggak ada yang nyapaati, enggak ada yang mengadukan nasibnya kepada Allah, tolong dia enggak dapat. Karena penyapaat yang mengadukan nasib, ya Allah tolong dia, ini hanya untuk orang yang iman saja. Nah, mereka dinasihati tujuannya la'allahum yattaqun, mereka mau jaga diri. Ini juga menggiring takut kepada Allah, nanti membuahkan aman. Berikutnya surah Ar-Ra'd yang ke-21. Walladzina yasiluna ma amara bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina, dan orang-orang yang yasiluna nyambung ma amara bihi, apa yang Allah perintahkan dengannya, ayyusala untuk disambung. Berarti manusia butuh sambungan interaksi dengan Allah. Sambungkan dirimu dengan Allah. Gimana cara kita nyambung kepada Allah? Sambung dengan ilmunya, dengan diterima kitabnya. Sehingga membaca Al-Quran itu sedang berbincang, sambung dengan Allah. Terima Rasulnya yang akan menjelaskan, akan tafsirnya. Sehingga kenal kepada Allah, sambung. Wujudkan dengan sholatmu, itu munajat, berbincang langsung dengan Allah, sambung. Allah akan menolong hambanya selagi hamba mau nolong kepada Allah, sambung. Perbanyaklah zikirnya, Allah akan menzikirkan kamu, itu namanya juga sambung. Jadi orang yang mau nyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yakhshawna rabbahum, mereka ada rasa khasyah kepada Allah. Bila saya sudah sambung kepada Allah, nasibku berada di tangannya. Bila saya enggak ditolong, hancur. Ini alasan takut kepada Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut kalau hisabnya itu jelek. Nah, orang-orang yang begitu nanti orang yang mendapatkan keamanan. Takut membuahkan aman. Berikutnya nukilan surah Al-Isra ayat yang ke-57. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbimul wasilata ayyum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhufuna 'adzaba inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Ulaika, mereka alladzina, orang-orang yang yad'una, menyeru. Jadi makhluk-makhluk yang dituhankan. Entah itu malaikat ada yang dituhankan, para nabi ada yang dituhankan. Malaikat dituhankan enggak mau, para nabi dituhankan tidak mau, para wali Allah dituhankan enggak mau. Kenapa? Bukan Tuhan. Lalu mereka sendiri bagaimana? Nah, kita lihat profil yang dituhankan tapi tidak mau. Malaikat dituhankan enggak mau. Para nabi, rasul dituhankan enggak mau. Para wali Allah dituhankan enggak mau. Gimana profil mereka? Yabtaguna, kenapa? Karena mereka sendiri itu masih mencari-cari. Ila rabbim, kepada Allah Rabbnya, al-wasilatah, perantara. Ayum, siapa di antara mereka akrabu, yang lebih dekat, makanya mereka itu lomba. Kalau dia itu bisa, kenapa saya enggak bisa? Kalau dia itu bagus, kenapa saya santai? Kalau sampai dia itu selamat, saya tidak, nanti saya gimana? Lomba. Ini hakikat orang yang dituhankan itu adalah orang yang lomba. Wa yarjuna rahmata, mengharapkan rahmat Allah. Mereka enggak bisa menjamin nasib, makanya disembah enggak mau.
Wa yakhafuna adzab siksa, takut kepada siksa Allah, maka Tuhan kan enggak mau. Kenapa menuhankan saya? Wong saya enggak ngerti nasibku bagaimana. Saya beribadah terima apa enggak, saya enggak tahu. Dia bisa, saya kok belum bisa, berarti saya kalah, saya akan lomba. Diterima apa enggak, saya enggak tahu. Nah, apa alasannya mereka mau disembah? Itulah hakikat yang dituhankan, yang mereka enggak mau disembah, itu ternyata mereka adalah orang yang berharap kepada Allah. Berarti enggak punya kemampuan. Lalu mengapa orang-orang itu kok menuhankannya? Mengunggul-unggulkannya. Sementara Nabi sendiri tidak bisa menjamin dirinya akan selamat di sisi Allah. La adri ma yuf'alu bi wala bikum, saya tidak ngerti perlakuan apa ya Allah akan tindak kepada kamu dan kepada saya dan kepada kamu. Saya saja tidak ngerti, nggak bisa menjamin nasib, kenapa kamu menyembah saya? Menyembah itu kepada Allah. Inna adzab rabbika, karena mahzura, sesungguhnya siksa Allah itulah yang pantas harus untuk ditakuti. Berikutnya dalil supaya rasa takut kepada Allah itu yang harus dihidupkan, nukilan surah Nuh yang ke-13. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Malakum, apa alasan buat kamu? La tarjuna punya makna la takduruna, la tu'azzimuna. Lillahi, untuk Allah, waqaran, yang memiliki keagungan. Allah itu agung. Kenapa kamu enggak mengagungkannya? Allah itu mulia. Kenapa kamu tidak memuliakannya? Allah itu agung, ketika bertindak kamu enggak bisa menolak. Kenapa kamu enggak takut kepadanya? Ini merupakan pertanyaan untuk mengingkari kepada yang membangkang. Akhirnya kita diberitahu Allah itu agung, keputusan di tangan Allah, maka agungkan, takutlah bila kamu enggak diberi pertolongan. Nah, nanti kita digiring ke sana. Terakhir nukilan surah Al-Maidah yang ke-23. Wa qala rajulani, berkata dua orang, minal ladzina, dari orang-orang yang yakhafuna, ada rasa takut kepada Allah. An'amau alaihima, di mana Allah memberikan nikmat kepada dia. Dua orang itu yang Allah memberikan nikmat hidayah, takut itu hanya kepada Allah, berarti bertauhid. Memberikan pesan kepada yang lain, udkhulu alaihimul bab. Masukilah pintu gerbang daerah Kanaan, negeri yang kamu dijanji sebagai negerimu. Orang-orang yang menghadang kepada kamu, jangan kamu pedulikan. Kenapa? Kamu dijamin oleh Allah. Fa'idha dakhaltumu, bila kamu mau memasuki gerbang menuju negerimu, Kanaan, Baitul Maqdis, fa'inakum, walaupun kamu nanti akan menang. Karena mereka itu hanya nakut-nakuti. Ngeden-ngeden, kamu maju, mereka nanti akan nyingkir. Misalnya ada genangan air, dan kita diberitahu itu tidak dalam, itu hanya dangkal, tanahnya itu keras. Maka bila kamu lewat, nanti airnya itu akan nyingkir, kamu nanti akan selamat. Itu gambarannya. Maka daripada itu, genangan air yang ada yang ngeden-ngeden, kamu jangan takut, karena kamu dijamin akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu, kepada Allah maka bersandarlah, in kuntum mukminin, bila kamu memang orang yang beriman. Ini kasus yang diangkat, kasusnya siapa ini pada ayat ini? Bani Israil. Ketika mereka telah diselamatkan oleh Allah, Nabi Musa bersama umat total dikejar oleh Fir'aun, di belakang senjata menghunus, siap meluluh lantakkan, depannya ada laut, jumlah pasukan lebih banyak daripada yang dikepung. Maka Allah perintahkan, pukulkan tongkatmu ke laut, ketika terbelah kering bisa lewat. Selamat, Fir'aun mengejar sampai di tengah, laut kembali, mereka habis.
Lalu perjalanan dilanjutkan menuju ke Baitul Maqdis, Kanaan, negeri yang dijanjikan. Ternyata sedang dikuasai musuh. Ada rasa takut. Disitulah akhirnya dialihkan. Kenapa takut? Oh, mereka itu kelasnya mayit-mayit yang berjalan, hanya gertak sambal. Sementara janji menang itu ada. Ibaratnya tanah itu kuat, hanya ada genangan air. Jangan takut air, lewat saja. Nanti airnya akan nyingkir. Begitu kamu nanti masuk, kamu nanti akan selamat. Ayo masuk, jangan takut kepada makhluk, takutlah kepada Allah. Sergap saja mereka. Makanya pemikiran itu juga dimiliki oleh Khalid bin Walid. Ketika berada di medan perang, musuh seperti apapun banyak jumlah lengkap senjatanya, dianggap mayit-mayit yang berjalan. Serang. Ada seorang sahabat nerobos pasukan, ternyata bisa merobohkan banyak musuh, dia kembali nggak terkena senjata sedikit pun. Kenapa? Karena memang mereka itu kelasnya mayit yang sedang berjalan. Hanya genangan air dikit menutupi tanah, dikira lautan, tapi itu bukan. Makanya jangan takut kepada mereka, maju saja, kamu diberi kemenangan. Ini merupakan motivasi. Takut itu kepada Allah, tidak kepada makhluk. Lalu dua orang yang diberi nikmat itu siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Itulah ayat-ayat kita baca di kesempatan kali ini dari pentingnya tema keutamaan takut kepada Allah akan membuahkan keamanan. Semoga apa yang telah kita urai jelas, semoga kita bisa mengelola rasa takut sehingga kita akan benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ada tanggapan? Disilahkan. Sekira cukup, kita istirahatkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.